Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih membicarakan mengenai kartu prakerja yang saat ini juga sedang ditinjau ulang. Sementara memang dihentikan untuk program kartu prakerja ini pada bulan Mei untuk dievaluasi terlebih dahulu dan bisa dibenahi. Pak Hala Nainggolan, Deputi Pencegahan di KPK juga bergabung bersama kita dan bersama Mas Didi Mukrianto. Nah Pak Hala, tadi saya mengungkit mengenai belum dikucurkannya dana oleh pemerintah karena khawatir kalau ini belum di-clear-kan sama sekali, belum dilihat benar-benar apakah ada kerugian negara, maka akan jadi masalah kalau ini sudah dikucurkan. Benarkah bahwa memang kalau selama pemerintah belum mengucurkan dana, maka belum bisa dihitung ada kerugian negaranya? Ya, jadi dari tim penyelesaian rekomendasi memang sempat komunikasi gitu. Ini salah satu upaya mitigasi gitu. Kita bilang bahwa kalau ada pelatihannya gratis gitu, baik konten maupun nama, lantas sekarang dijual ke negara gitu kan, ini serius gitu. Jadi mitigasinya gimana? Jadi saya pikir Pak Jamdatun sudah dengan bijak gitu mengambil mitigasi cepat gitu, paling nggak ditahan dulu, diverifikasi, termasuk rekomendasi-rekomendasi mana yang kira-kira kalau misalnya kita bilang gini, ini pelatihan sebenarnya tidak layak disebut pelatihan dan kalaupun layak tidak bisa diberikan daring. Itu kan pendapat profesional. Beda pendapat bisa beda gitu ya. Tapi kalau misalnya barang gratis rasanya semua kan pendapatnya sama. Kalau saya lihat prakerja.org ini pelatihan ada di kan itu sama. Nah yang begitu-begitu mungkin mitigasinya kita pikir kita tunggu lah ya dari Datun seperti apa nanti tindak lanjutnya. Karena ini kan beberapa program sudah jalan nih Pak Pahala, sehingga mungkin sudah ada cost atau biaya yang dikeluarkan oleh para penyedia dari program-program tersebut atau pelatihan-pelatihan tersebut. Tampaknya akan menjadi sebuah masalah bagi pemerintah menguncurkan dana sementara masih mempelajari apakah ada indikasi kesalahan di situ menjadi salah begitu kalau dikucurkan dana ada kerugian negara. Tapi kalau tidak dikucurkan ini kan ada pihak-pihak yang harus dibayar begitu Pak Pahala karena mereka sudah mengeluarkan cost. Betul, betul. Bahwa lembaga penyedia dan platform itu kan memang sudah bekerja untuk itu. Oleh karena itu pembayaran kalau insentif kita pikir itu tidak masalah gitu ya. Tapi yang untuk lembaga penyedia ini dan sudah sekitar 600.000 peserta gitu, ada yang ngambil yang pelatihan 200.000, ada yang 1 juta gitu ya, bervariasi gitu. Nah kita pikir mungkin sekali lagi Pak Jamdatun punya pertimbangan dari sisi hukum yang baik gitu ya, bahwa kalau sudah dibayar gitu diverifikasi maka bisa dipastikan yang pelatihan yang dibayarkan ini memang yang tidak ada di tidak termasuk yang direkomendasi. Oke, sebagian begitu ya yang dibayarkan gitu ya. Ya paling enggak ini memang murni pelatihan yang disediakan oleh penyedia, tidak ada gratis di mana-mana gitu, misalnya begitu. Saya pikir itu pengamanan-pengamanan yang coba dilakukan lewat verifikasi. Kita tunggu saja hasil verifikasinya gitu, tapi sekali lagi dari KPK inginnya gelombang 4 cepat diluncurkan lagi. Oke, sedikit lagi Pak Pahala, kalau Anda dari tim yang saat ini sedang mempelajari gelombang keempat ini dan bagaimana gelombang keempat ini bisa diperbaiki sebelum nanti akan digulirkan gelombang keempat prakerja ini. Tidakkah poin-poin rekomendasi nanti hanya akan berlaku bagi gelombang keempat dan seterusnya? Namun gelombang pertama hingga ketiga itu yang sudah berjalan, pada dasarnya kan tidak ada yang bisa diubah begitu Pak, sudah berlalu. Berarti tidak bisa menerapkan aturan yang sama dengan aturan di gelombang keempat dan seterusnya yang sudah mendapatkan rekomendasi dari sejumlah pihak termasuk dari KPK. Betul, betul. Jadi memang KPK kalau mau di fungsi monitoring memberikan rekomendasi, bahkan kita diajak di tim pun kita bilang nggak bisa. Karena kan kami memberi rekomendasi ke pemerintah dan silakan pemerintah memperbaiki. Gitu. Bahwa itu rumit atau kompleks kita pikir dari pemerintah dengan membentuk tim sih sudah respons yang baik. Kami langkah selanjutnya ini Mas Timothy kita hanya menunggu tindak lanjut dari rekomendasi 3 bulan lagi nanti kita tagih gitu. Udah kayak apa dilakukan sambil informal kita monitor tapi sebenarnya KPK memberi rekomendasi dan tidak ikut mikirin gitu. Ini rekomendasi kompleks apa enggak gitu, jangan kita jangan kasih rekomendasi ini enggak gitu. Kita lihat ini harus kita rekomendasikan. Oke, Mas Sidik, rekomendasi ataupun perbaikan terhadap prakerja ini kan ya seperti saya bilang tadi
akan diterapkan pada gelombang keempat hingga seterusnya. Ini kan tidak dalam tanda kutip begitu, tidak menghapus kesalahan-kesalahan masa lalu begitu ya. Itu gelombang pertama dan kedua dan ketiga kalau memang ada kesalahan dan terbukti secara hukum di situ. Benar begitu, Mas Didi? Ya, setuju. Pasti itu diskursusnya betul gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan pertama adalah bahwa carut marut ataupun persoalan prakerja termasuk pembayaran kepada mitra platform digital ini juga menjadi persoalan. Semakin membuktikan kepada publik bahwa konsep prakerja ini ternyata tidak direncanakan dengan baik begitu. Sehingga sekarang ketika harus melakukan kewajiban, pemerintah harus melakukan verifikasi yang lebih banyak lagi. Kemudian para mitra prakerja ini belum mendapatkan haknya meskipun sudah bekerja. Nah ini problem gitu. Tapi bahwa inilah kemudian yang menjawab pertanyaan publik bahwa ternyata prakerja ini transparansi dan akuntabilitasnya memang rendah sekali, masih dipertanyakan sehingga harus mengalami kendala-kendala. Belum lagi ketika Pak Pahala dan kawan-kawan di KPK kemudian melakukan monitoring dengan melakukan kajian dan analisa, ternyata ditemukan beberapa potensi-potensi kerawanan yang mengarah kepada korupsi. Nah, dalam tanda kutip bahwa kalau boleh saya berpandangan, apa yang ditemukan oleh Pak Pahala, apa yang direkomendasikan oleh teman-teman KPK kepada Menteri Koordinator Ekonomi, ini juga secara tidak langsung sudah menunjukkan bahwa pelaksanaan kartu prakerja tahap 1, 2 ini dan 3 ini mengalami persoalan. Ada persoalan di dalamnya, sehingga saya meyakini karena ada temuan-temuan yang menurut hemat kami cukup material dan fundamental, maka potensi-potensi yang mengarah kepada kerawanan korupsi ini ditemukan gitu. Nah, untuk itu tentu kami berharap juga KPK ini selain kemudian melakukan monitoring, melakukan pencegahan yang dilakukan oleh Pak Pahala dan kawan-kawan, tentu harus mengkaji lebih dalam perspektif penindakan. Kalau memang nyata-nyata ada indikasi korupsi di dalam pelaksanaan kartu prakerja ini, maka KPK tidak boleh ragu-ragu untuk menegakkan hukum. KPK tidak boleh ragu-ragu untuk mengambil sebuah tindakan jelas. Karena kalau bicara penindakan hukum, pertimbangannya nggak panjang, hanya bagaimana kemudian ada unsur korupsinya, bagaimana ada kesengajaannya, bagaimana kemudian menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain. Ini parameternya konkret, terukur begitu. Dan kemudian kami juga ingin mengingatkan, Ketua KPK Pak Firly beberapa kali menyampaikan bahwa terkait dengan persoalan korupsi di masa pandemi ini adalah moral hazard yang sangat memilukan dan memalukan. Kenapa? Karena Presiden sudah menetapkan bahwa pandemi COVID-19 ini adalah bencana nasional non-alam. Maka implikasi atas itu juga di dalam penindakan korupsi ini juga implikasinya lain. Sehingga perlu dipahami bahwa korupsi di saat bencana nasional ini juga selain memilukan dan memalukan juga mempunyai implikasi di dalam hukumannya yang bisa dikenakan atau dijatuhkan hukuman mati. Nah, ada beberapa hal yang mungkin menjadi sesuatu yang tidak biasa kalau dalam kondisi biasa begitu ya, kalau dalam kondisi normal, seperti penunjukan, tidak adanya tender terhadap barang dan jasa, walaupun itu juga ada pihak-pihak yang mengatakan ini tidak dianggap sebagai pengadaan barang dan jasa dan lain. Tapi itu nanti untuk dibahas dari sisi hukumnya lah. Tapi namun karena kondisi yang tidak biasa, tadi Anda mengatakan bahwa ini adalah darurat non-alam, yaitu pandemi COVID-19. Tidakkah memang ada beberapa hal yang bisa diberi pemakluman karena dalam kondisi darurat bencana itu? Tidakkah ini akan menjadi salah satu alasannya begitu, Mas Didi? Ya, toleransi itu boleh sepanjang tidak melanggar hukum. Toleransi itu bisa diberikan sepanjang tidak melanggar aturan. Tapi kalau bicara terkait dengan teknis-teknis yang sudah diatur dalam aturan yang sudah diatur undang-undang, maka mutlak bagi pemerintah untuk menjalankan. Tidak boleh atas nama kondisi bencana kemudian melakukan sebuah tindakan-tindakan yang berbenturan dengan hukum. Bahkan perlu saya sampaikan bahwa di dalam Perpu 1 2020 yang sudah disetujui menjadi undang-undang, di situ pemerintah mencoba mengambil ruang adanya pelonggaran. Pelonggaran salah satunya adalah bahwa
terkait dengan biaya-biaya yang dianggap pemerintah itu menjadi beban penyelesaian masalah COVID ini, kemudian pemerintah mencoba untuk mengalihkan menjadi bukan lagi kerugian negara tapi menjadi beban negara, menjadi biaya negara. Nah itu kan perspektif pemerintah gitu. Tapi hukum tentu akan melihat dalam kacamata yang objektif dan kacamata yang terukur. Boleh pemerintah mengambil ruang itu, tapi dengan ukuran, dengan parameter bahwa tidak ada abuse of power, tidak ada penyimpangan undang-undang gitu. Itu bisa dikatakan itu. Tapi kalau memang nyata-nyata terjadi kerugian negara, terjadi penyalahgunaan atau abuse of power, maka hukum harus menjangkau hal itu. Nah untuk itu kembali lagi bahwa jangan sampai pemerintah mudah untuk menggunakan pelonggaran-pelonggaran itu, karena sesungguhnya di satu sisi pelonggaran itu memang memudahkan pemerintah untuk menyalurkan atau mengambil tindakan-tindakan di kala pandemi ini, tapi di sisi lain bahwa pelonggaran-pelonggaran itu akan membuka ruang terhadap korupsi yang lebih besar lagi. Oke, saya ke Pak Hala. Pak Hala, kalau dilihat mungkin Anda bisa memberikan atau menggambarkan logika bagi kami yang awam begitu. Kalau masyarakat kan melihatnya untuk pengerjaan dengan biaya tertentu tentunya akan membutuhkan tender. Tapi mungkin Anda bisa menggambarkan tanpa bermaksud melangkahi kasus ini, tapi memberi contoh dalam mungkin apa yang sudah selama ini dilakukan dalam praktiknya. Benarkah memang ada penunjukan tanpa tender khusus untuk non barang dan jasa, atau bagaimana sebenarnya yang masuk logika begitu Pak untuk dana sekian triliun, mengapa bisa sampai tidak ada tender begitu Pak Pala? Jadi memang tidak tender itu dimungkinkan dalam surat edaran LKPP pun dalam masa bencana secara khusus disebut dalam keadaan darurat itu dimungkinkan. Misalnya alat pelindung diri yang lagi awal April kita ingat kita secara khusus membantu gugus tugas pusat untuk pengadaan. Karena biasanya harganya 300, sekarang 800 gitu kan. Dan tidak sempat lagi ditender, kan tender paling nggak sebulan gitu. Jadi di situ memang dimungkinkan. Tapi khusus untuk prakerja, kita tanya juga beberapa ahli gitu, dan kita lihat sudah ada upaya dari PMO gitu, pelaksana, untuk menjustifikasi bahwa ini tidak perlu tender. Antara lain, mereka mengantongi 3 surat dari Kementerian Keuangan, LKPP, BPKP yang menyatakan bahwa ini sebenarnya tidak perlu tender karena dananya diberikan ke perorangan, ke peserta. Nah, peserta mengalokasikan 1 juta untuk pelatihan. Jadi argumen itu kita dengar gitu. Tapi kita tidak membuka ruang buat argumentasi kiri dan kanan atau sana dan sini gitu ya. Jadi kita bilang gini, di tugas dan fungsinya setiap program pemerintah kalau butuh pendapat hukum itu tugasnya jam dasar spesifik disebut. Nah kita bilang daripada berdebat sana sini sudahlah minta saja legal opinion di sana gitu. Makanya kita bilang bukan yang 3 lembaga ini tidak kredibel, bukan gitu. Tapi kan ujungnya dengan aparat penegak hukum nanti gitu kan, ya sudahlah. Lihat, jalankan aja gitu bahwa supaya cepat kita setuju. Tapi saat aturan juga kita harus dukung. Oke, dan untuk evaluasi dan rekomendasi, apakah Pak Hala ini juga akan mengajak para platform-platform digital juga untuk pembenahannya? Dan akan berapa lama ini Pak pembenahan ini sehingga bisa akan berjalan lagi? Karena masyarakat tentu saja banyak yang membutuhkan. Mas Timothy, kita sekali lagi di posisi memberi rekomendasi ke pemerintah dan pemerintah yang membentuk tim penyelesaian rekomendasi. Jadi kalau dari kami sudah selesai, Mas. Menentukan juga begitu, sudah selesai ya. Betul, tinggal nunggu laporan rencana aksinya seperti apa gitu. Oke, dari Mas Didik mungkin berapa lama akan diberikan kepada pemerintah, karena mewakili masyarakat tentu saja harus mewakili juga sekian juta masyarakat yang menginginkan agar kartu prakerja ini bisa lebih efektif, bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Ya, harus kita akui bahwa konsep kartu prakerja ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang sekarang ini terdampak oleh COVID-19. Nyatanya hingga saat sekarang ini meskipun pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan termasuk bantuan sosial kepada masyarakat, ternyata kendala-kendala di lapangan juga masih besar sekali sehingga masih banyak juga masyarakat yang belum bisa mendapatkan akses bantuan-bantuan tersebut. Nah, dalam konteks ini tentu kami mendengar segenap aspirasi dari masyarakat bahwa
negara wajib hadir. Negara harus menolong rakyatnya di saat rakyatnya menderita. Nah, bentuk-bentuk pertolongan ini salah satunya melalui prakerja ini menurut hemat kami secara political will bagus gitu, menjadi salah satu solusi. Namun pelaksanaan program ini harus dipastikan jangan sampai kemudian apa yang didapatkan masyarakat tidak sepadan dengan tujuannya. Apa yang dirasakan atau yang didapatkan masyarakat jauh panggang dari api gitu. Nah, itulah yang kami ingin pastikan di DPR ini agar program-program ini bisa berjalan dengan baik, namun harus tetap memegang teguh prinsip transparansi dan akuntabilitasnya. Pemerintah tidak boleh lepas tangan, pemerintah harus bertanggung jawab sampai kapanpun apabila ketika di dalam perjalanannya ada penyimpangan-penyimpangan ataupun ada terjadi penyelewengan-penyelewengan baik yang dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun mitra-mitra termasuk platform digital. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan logika sederhananya adalah kalau melihat dalam perspektif materi pelatihan seperti disampaikan Pak Pahala juga bahwa ada kritik sosial yang sangat bagus yang dilakukan oleh unsur masyarakat melalui prakerja.org. Di situ nyata, hampir mirip, hampir serupa, hampir sama. Di situ tanpa melibatkan biaya pelatihan hingga 5,6 triliun, kartu prakerja.org ini menampilkan materi-materi pelatihan yang cukup komprehensif dan gratis. Nah, dalam konteks ini saya berharap bahwa di dalam basis penetapan program atau pelaksanaan program itu pemerintah juga harus memastikan jangan kemudian menghambur-hamburkan uang. Optimalisasi uang negara, efisiensi uang negara menjadi penting. Yang ingin saya sampaikan adalah di sini, tanpa melibatkan platform digital, harusnya pemerintah dengan seluruh kementerian dan lembaganya mampu untuk membuat modul-modul pelatihan ini. Pemerintah mampu untuk membuat sistem-sistem seperti yang sekarang ini dilakukan oleh platform digital yang lain. Nah, tinggal political will pemerintah bagaimana? Karena kita tahu bahwa aparat pemerintah ini pada saat awalnya sudah disaring, diseleksi sedemikian ketatnya dan saya yakin bahwa aparat pemerintah sekarang ini termasuk ANS yang bekerja di kementerian lembaga ini orang-orang yang hebat begitu. Insya Allah apabila ini pemerintah mau mengambil ruang, mengambil tanggung jawab ini, maka tidak akan ada potensi keuangan negara yang dialokasikan cukup besar untuk biaya pelatihan ini. Semoga ide itu bisa menjadi new normalnya nanti. Insya Allah, jadi mudah-mudahan ya. Lebih diakses lebih mudah dan lebih murah juga untuk seluruh pekerja kita. Mas Didik Mukrianto, terima kasih banyak atas waktunya pagi hari ini. Dan juga Pak Pahala Nainggolan, terima kasih atas waktunya bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.